Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Briana. Aku owner dari Hanania Coklat Jogja. Ini bisnis yang aku jalankan dan aku ciptakan kurang lebih udah merintis 2 tahun ini. Sisters, kembali lagi sama aku, Iron. Kali ini tuh namanya segmennya terbaru ya, namanya BTS, yaitu Behind the Sisters, because every great woman always has a story. Kali ini tuh episode pertama, ayo Kak kenalin dulu nih, ini bintang tamu kita nih, ayo Kak kenalin. Iya. Jadi halo semuanya, nama aku Briana. Aku pemilik dari usaha Hanania Coklat Jogja. Hobiku bekerja, jangan heran ya, memang seperti itu. 24/7 ya Kak, kerja ya? Kalau nggak kerja itu gatel rasanya, Iya. kurang lebih kayak gitu Kak. Terus Kak, aku penasaran, keseharian Kak Briana tuh ngapain aja sih? Kesehariannya? Iya. Bantuin karyawan, karyawan. Terus kalau udah selesai semua itu baru bisa memikirkan yang lain. Karena di sini pun sebagai pemilik pun juga masih terjun, jujur aja bukan yang udah autopilot banget, tetap harus aku bantu dan awasin langsung, terutama untuk produksi. Nah gitu. Nah di rumah ini kebetulan juga kadang bantu jualin juga. Berarti produksi sendiri Kak? Gimana nih? Ini produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Cuman udah ada yang bantuin. Kalau awal dulu masih sendiri kan. Terus aku putuskan nggak boleh egois nih. Kayaknya kan enak memang lebih hemat ya kalau sendiri. Cuman capek banget sih. Sampai jam 4 kayak gitu. Jadi 4 pagi. Jadi pas awal-awal itu karena memang di luar ekspektasi. Karena pas aku iseng upload TikTok, aku bener-bener nggak pernah yang namanya mainin TikTok. Jadi kayak ya udah upload aja gitu. Kok FYP? Disitulah siap nggak siap, namanya orang harus siap kan. Nah itu aku jadinya agak kaget. Jadi pas itu mungkin ratusan orang datang ke tempatku yang store-nya itu masih kecil pas itu. Jadi bener-bener sampai udah tutup jam 8 itu aku mau pergi beli burjo sama mamahku pun dicegat orang. Ada masih beli itu jam 8 malam lebih. Dan di situ kayak Kak, di situ mulai lebih semangat lagi. Tapi gitu. keren loh Kak. Soalnya nggak semua orang bisa kayak gitu. Kadang kita buat konten TikTok bagus ya, udah planning gitu. Malah nggak FYP. Emang jujur rezeki aja nggak tuh kemana. random banget. Makanya pas itu kok 500 yang lihat. Oh ya? 500.000 gitu kan. Wow. Bukan yang notabene mempelajari itu, nggak tahu mungkin itu via apa, aku nggak tahu, via keberuntungan. Iya. Orang-orang bilang kan soalnya kadang keberuntungan itu juga harus didampingi sama mungkin nggak pernah nyerah atau sesuatu yang lain. Benar, Saya mungkin yang sebelumnya udah pernah usaha tapi kok berkecil hati, itu tetap nggak boleh nyerah lah. Tapi Kak, sebelumnya aku penasaran deh, sebelum ada coklat ini nih, Hanania nih, Kakak usahanya apa? Usahanya jujur aja macam-macam. Jadi baju udah pernah jual baju. Kayak apa sih? Bukan thrift tapi lebih ke import Korea gitu. Gimana sih? Baru tapi stok lama. Oh iya, ngerti. Nah kayak gitu udah pernah. Jualan cireng pinggir jalan pernah. Jualan bubur ayam udah pernah. Skincare pernah. Pokoknya karena saking banyaknya itu rumahku full sama stok. Iya, kayak dulu udah pernah jualan ini gitu kan. Kayak mungkin 80% barang itu adalah bekas dagangan dulu gitu loh, kayak wow. Tapi ya sampai sekarang bener-bener nggak mau cepet merasa puas gitu loh, walaupun misalnya ini pun berjalan gitu, aku harus tetap kembangin. Aku nggak boleh kayak udah kok gini aja udah oke. Oh iya, nggak mau terlalu segampang itu untuk puas gitu loh. Nggak mau terlalu cepet kenyang. Iya. Betul ya Kak, sebelumnya cita-cita Kakak apa sih? Aku penasaran soalnya banyak banget kan. Soalnya kayak, pasti. Cita-cita apa? Sebenarnya kalau dibilang meleset itu jauh. Cuman mungkin karena namanya juga diiringi dengan pengalaman, jadi kadang agak miring-miring dikit. Kalau ini miringnya jauh ya? Iya, miring jauh. Dulu pengen jadi dokter loh pas kecil. Kak, itu jauh banget. Aku pikir dokter, kayak aku udah bilang sama eyangku, aku pengen jadi dokter. Terus eyangku bilang, ya besok pasti eyang bantuin kalau cucunya pinter lah ya, kayak gitu. Udah semangat. Cuman pas SMP, SMA
terutama kok fisika sama apa ya itu, fisika sama kimia kok nggak masuk, biologi doang yang bisa kan. Nggak usah maksain. Dan akhirnya habis SMA itu ternyata aku lebih suka jualan. Oh. Jadi kayak fleksibel mungkin ya. Iya benar. Waktunya fleksibel, tenaganya keluar juga fleksibel. Iya, sampai tengah malam pun juga tetap fleksibel. Tetap sempat juga jadi karyawan di luar juga pernah. Oh gitu. Jadi belajar dulu lah di luar. Penasaran nih Kak, dulu pas Kakak kerja bagian apa? Macam-macam, udah pernah jadi konten kreator, udah pernah jadi admin, penjaga toko, terus server. Oh. Jadi hampir semuanya itu tapi ke F&B gitu loh. Jadi aku pun sekarang jualannya F&B. Iya sih. Gitu loh. Jadi kayak nggak beda-beda jauh. Makanya kalau Apalagi pelayanan kan. Iya, benar. Pelayanan produk F&B banget. Jadi kayak ya mungkin memang sudah ditakdirkan di sini. udah takdirmu udah di sini Iya. gitu ya. Tapi keren loh Kak, maksudnya ini kan Kakak sendiri berarti. Iya. Kak, jarang loh cewek punya usaha terus juga punya pengalaman yang sebanyak itu. Karena mostly kalau mungkin anak-anak zaman aku kayak ya wes lah aku ngerjain apa yang aku suka Iya. doang gitu. Nggak pilih-pilih. Dulu kalau boleh cerita pun udah pernah jadi kayak tangan kanannya itu salah satu toko pastry terkenal lah di Jogja. Nah itu orang kepercayaan gitu. Di situ mungkin aku yang paling deket lah karyawannya karena karyawan pertama kan. Pasti kan berkesan banget tuh. Iya, iya, benar. Terus dari awal semua aku dampingi. Jadi pas itu pun aku udah namanya orang kerja sepenuh hati gitu ya. Aku cuma bisa berdoa suatu saat kalau misalnya aku punya usaha sendiri ya yang baik-baik itu pasti aku bawa juga lah ke punyaku kayak gitu. Iya, benar. Dan nggak pilih-pilih kerjaan. Jadi kayak apapun yang pimpinanku mau, ya aku berusaha jalanin gitu. Bener-bener kalau beberapa orang kan kayak itu bukan jobdesk saya. Iya, gitu. benar. Nah aku bayangkan kalau aku yang punya aja gitu loh. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya kita memposisikan diri, pasti kita belajar Pemanasan lebih. dulu. Iya benar. Kadang gitu sih Kak, aku sendiri kadang merasa kayak ini kan bukan kerjaanku. Iya. Tapi kalau tak pikir-pikir lagi, kalau aku ngerjain aku yang belajar. Plus juga kan, iya Aku betul. pengalaman, aku belajar Hal banyak. baru kayak gitu. Terus Kak, aku penasaran, kok bisa sih kan panjang lebarnya udah dari skincare, Iya. bubur, cireng, sampai akhirnya kok bisa nih ke coklat. Coklat. Karena aku lihat aku tuh suka sama coklat yang bentuknya kayak gini. Tapi pas itu aku tuh belum bisa bikin. Dan kalau beli tuh ya harganya ya nggak bisa lah aku beli itu tiap hari gitu Iya, kan. iya, Terus benar banget. kalau bikin sendiri tuh kayak mana ya? Kan namanya orang penasaran, aku jual apa yang aku suka sebenarnya. Ya udah aku belajar dan pas itu emang nggak semudah itu. Gagal itu mungkin udah nggak terhitung berapa kali karena aku harus bisa, jadi harus gimana caranya Coba harus sampai. jadi kayak gitu. Nah jadi pas awal bikin kan nggak langsung berhasil, tapi kan aku pengen teman-temanku tuh nyobain dulu gitu loh. Aku nggak mungkin sepede itu langsung jualan gitu Iya. kan. Terus aku kasih tester ke teman-teman dekat. Nah mungkin dari 9 itu bilang suka satu, tapi yang mungkin orang paling terdekat kan ya iya boleh kan jujur. Cuman itu kayak membuatku agak pesimis karena komentarnya kayak ini coklat nggak bisa dimakan langsung, bisanya pakai roti karena kayak selai gitu. Terus kayak apa sih kayak coki-coki tau gak sih kayak itu coklat yang di kayak terus komen lagi ini SKM-nya terlalu kerasa lah, padahal aku nggak pakai SKM. Jadi di situ kayak kok bisa dia yang belum pernah bikin terus komentar kayak gitu kan aku bingung. Aku cuman iya aja gitu ya udah aku perbaiki lagi. Ya di situ kayak sempat ada rasa pesimis, cuman aku nggak boleh berkecil hati, fokus di situ aja. Jadi ya 9 orang bilang suka ya pasti ada yang harus aku perbaiki, cuman nggak boleh langsung berhenti karena satu komentar benar banget. yang agak membuat pesimis Iya. tadi. Iya sih Kak, tapi emang kalau misalnya jualan barang apapun deh, karena aku juga ngerasain kalau jualan barang, jualan jasa Iya. kayak semua orang suka, tapi
at least kayak ada 1-2 orang komplain, itu benar nyakit hati, jujur aja. Mungkin kalau komplainnya kayak membangun itu tuh nggak masalah, cuman kalau itu kan jatuhnya kayak apa sih, nyacat, bukan Jatuhnya nyacat kayak apa ya, matahin semangat kamu. Iya, kalau membangun kayak ini kayaknya lebih bagusnya gini, itu beda ya. benar. Orang memberi masukan gitu. Iya benar, cara penyampaian. Tapi gila sih Kak, maksudnya kayak mungkin kalau misalnya cowok dikatain seperti itu, dikomplain kayak gitu masih it's okay lah ya. Tapi kalau kita cewek, Iya, sama-sama cewek. betul Kayak Kak, gitu. aku penasaran deh. Hanania nih coklat, nama Hanania ini Coklat diambil dari Jogja, mana? Hanania. Sebenarnya ini banyak perpaduan budaya ya kalau dari namanya. Jogja, coklat. Hanania sendiri itu sebenarnya bukan bahasa mana-mana. Maksudnya bukan bahasa yang katanya ini orang kan mirip kayak coklat Jepang. Tapi namanya bukan Jepang juga. Sebenarnya ini bahasa Arab. Oh, artinya Artinya yang dikasih Allah. Jadi aku pengen, nama itu kan doa ya. Iya, Jadi benar. kayak ya biar berkah aja. gitu. Nah orang lain kira itu namaku gitu loh. Yang Hana siapa? Iya bener banget. Awalnya nggak tahu Kak, pas aku tanya kan ownernya Hanania namanya siapa? Oh jauh ya ternyata ya. Mana emak-emak banyak tuh yang komen, nak mirip nama anakku gitu. Nggak ada diskon bang. Lucu banget. Aku kan sebagai apa ya yang baca komen juga agak lucu ketawa. Oh jadi nama orang juga banyak yang tahu gitu. Terus Kak, sekarang udah berapa nih? Udah segede apa sih Hanania dari Kak Bri start coklat ini? Sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah kalau dibilang udah berkembang lumayan, tapi belum yang besar karena awalnya sendiri sekarang karyawannya 6. Wow, lumayan loh Kak. Itu ya baru kurun hampir 2 tahun. Tapi dari awal sampai sekarang itu bukan yang viral ya udah sepi gitu, enggak. Tapi dari awal sampai sekarang aku lebih konsisten gitu loh. Jadi penjualan itu enggak yang pas FYP doang nih. Alhamdulillah tuh konsisten aja dari awal sampai sekarang tuh. Gitu. Iya, enggak yang terlalu set gitu, enggak. Cuman ada prosesnya lah kayak gitu. Nah, itu yang setiap bulan aku pantau sebenarnya kayak gitu. Terus outlet sementara ini baru ada 1. Baru mau berpikir lagi tapi belum tahu kapan dan di mananya. Gitu. Iya sih kalau siapin outlet kudu banyak nih yang perhitungannya nih. Iya, tapi aku lihat emang yang penjualan online-nya mantep banget ya Kak. Iya. Grab, Gojek di situ. Sama apa offline ini sekarang udah lumayan banyak yang nyari. Kalau dulu kan by WA full, bener-bener karena online kan segmennya, terus karena banyak yang pengen beli langsung, ya udah aku sediain store yang masih di sini gitu. Tapi udah cukup banget sih Kak. Tadi kita lagi syuting aja ada yang datang mau beli coklat, keren loh. Pagi-pagi loh, jam berapa Jam 10 ini? tadi. Iya, Wow, jam 10. bukanya jam 11. Iya, bukanya jam 11. Kadang tuh gimana ya, antara seneng sama sedih gitu loh. Senangnya adalah lihat orang excited, tapi sedihnya kan kita belum jam operasional, belum siap. Takutnya nanti karyawan kok gimana sih gitu loh, kayak aduh. Ada yang bilang, kan aku kerjanya jam segini, kok jam segini udah ini gitu. Gak enak Ada gitu. aja. Kadang di Google Map kan ada ya, jam buka, jam Pengen 11. Kak, ngidam gitu. Ngidam. Udah jauh-jauh Iya. gitu, sering banget sih. Terus Kak, penasaran nih. Ini udah punya nih. 1 udah punya outlet. Iya. Kedua udah punya karyawan, which is bisa bilang cukup banyak. Dan Kak Bri sendiri nih yang handle. Gimana nih Kak? Kendalanya up and down-nya nih gimana Up nih? and down-nya aku yang notabene belum pernah menjadi pemimpin ya. Kan mungkin selama ini hanya memimpin diriku sendiri Iya, sebagai benar. individu, sebagai ya orang jualan gitu. Dan sekarang punya anak yang kerja sama aku ya pasti belajar lagi hal baru, belajar memahami orang, maksudnya kayak harus berkomunikasi dengan baik supaya mau mengikuti peraturan perusahaan, lalu kayak membangun karakter yang baik lah selama kerja di sini kayak gitu. Lebih ke ini sih, belajar juga sih, kayak karena belum ada HRD juga jadi harus handle sendiri, itu kan pasti harus mencakup itu juga gitu. Berarti start dari HRD karyawan Iya. nih, rekrut karyawan, accounting, Iya, cash masih. flow,
Terus produksi. Iya, produksi ya, itulah. gila, Kak. OTW lagi kan, jadi kayak OTW lagi pengen lebih berkembang. Jadi kan yang dipikirin nggak cuman yang sekarang, ke depannya juga. Kak, gila keren sih. Iya, harus begitu Kalau ya. jujur aku nggak bisa, Kak. Bisa pasti. Semoga. Tapi keren loh, saya cewek all in gitu, bisa handle usaha sampai sekarang dan banyak tetek bengeknya. Untung hobi ya, kerja. Iya sih, tapi emang kalau misalnya kalau menurut aku sih Kak, mungkin karena kita suka kali ya. Iya. Pertama karena kita suka, Iya. prosesnya nangis-nangis. Mau sesusah apapun. Ngesot-ngesot pun Iya. di ini. harus ini sih, harus bener-bener Keren banget. menjiwai banget, pakai hati. Iya, rahasia. Kalau mikir duit doang, orang usaha pasti rugi di awal kan. Iya. Kalau udah notabene kita udah kerja karena pengen jadi orang yang bermanfaat, pengen berkah, kan beda ininya, niatnya dan pikirannya nanti. Wah, ini kuat tuh. Kalau misalnya tujuan akhirnya uang cuma aja, duit gitu ya. kan, kayak, aduh. Gitu. Kadang pun kalau kerja sama apa ya, sama kayak belum ada yang bisa kayak ditabung itu kan kayak orang gampang nyerah. Cuman kan orang nggak langsung banyak dulu kan, Iya, pasti benar. dari dikit-dikit lah, sabar. Sabar. Keren sih Kak. Rahasianya Kak, kan jujur sih kalau aku jadi kamu mungkin aku nggak sanggup kali ya. Karena benar-benar all in Kayak banget. gitu dong. Rahasia selama ini nih. Rahasia selama ini Hanania sampai saat ini apa tuh Kak? Apa rahasia apa nih? Maksudnya kayak Rahasia. supaya tetap berjalan atau Iya, gimana tetap gitu? berjalan. Bahkan Kakak sendiri masih handle untuk perkembangan Hanania ke depannya. Rahasianya ya nggak boleh nyerah, terus boleh nyerah. optimis, terus selalu berinovasi. Kayak setiap ada kayak misalnya ada trouble atau apapun, jadikan sebuah tantangan bukan masalah. Jadi kan ada yang kayak terlalu fokus sama masalah itu. Tapi kalau aku lebih ke oke, kalau mungkin aku nggak ngelaluin ini, aku nggak bisa jadi yang lebih oke lagi gitu loh. Jadi mindset aja gitu, mindset, lebih main ke mindset aja sih. Kalau misalnya awal-awal jualan sepi, kalau mindsetku menyerah dan kayak ya udahlah kayak gitu, ya mungkin nggak jualan lagi sekarang gitu. Tetap harus diimbangi doa juga. Benar, semua itu dari mindset. Semua itu dari mindset dan jalur langit. Iya, jalur langit. Pengen nih nanti kalau misalnya aku punya usaha, pengennya apa gitu loh, diimbangi aja kayak sama doanya. Terus aku pengen orang yang kerja sama aku jadi lebih sejahtera, terus aku pengen buka lowongan sebanyak-banyaknya biar anak muda juga berkarya kayak gitu. Nggak cuman yang ya udah yang penting jualan gitu. Keren, semuanya itu mindset. Iya. Kak, aku lihat kan jujur karena Kakak all in nih, masih all in. Gimana sih Kak cara ngatur waktunya? Ngatur waktunya sebenarnya agak masih absurd. Belum yang terlalu tertata. Kadang bisa begadang, kadang bisa bangun pagi. Emang masih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada waktu bener-bener bisa, pengen kan harusnya balance waktu buat temen, buat kerja, buat apa istirahat. Mungkin baru bisa tuh ya jam-jam 6 sore gitu. Dan itu teman-temanku pun udah ngertiin. Dan aku memang memilih teman yang mau ngertiin aku gitu ya, karena aku kerja. Kecuali aku nggak kerja kan kadang ada teman yang egois tuh kayak pengennya main mulu. Nah terus kalau main nggak ada duit gimana? Gimana mau Kamu bayar? mau naktir aku terus kan nggak mungkin tuh. Bener. Kayak gitu sih, lebih ke sore. Itu pun udah bersyukur banget karena dulu awal-awal pas masih sendiri dari pagi sampai pagi. Jadi aku sekarang udah ya udahlah, kalau misalnya aku sekarang masih tetap kerja pun nggak yang kayak kemarin banget, bener-bener hampir nggak ada waktu buat yang ke lain hal gitu. Berarti kita pilih teman juga harus ngikutin kita tuh gimana ya? Iya. Pilih teman menyesuaikan dengan waktunya kita juga Iya, lah yang ya. kita punya kayak gitu. Jadi sama-sama ngertiin lah. Iya. Dia kerja, aku juga kerja kayak gitu. Saya semakin dewasa pun. Iya bener sih. Kalau nggak kerja ya ngapain, masa main mulu. Makanya kalau pas meranjak umur segini ya Kak, aku jadi kayak ngerasa oh pantas orang-orang yang umurnya 30-an tuh pertemanan Makin mengkerucut. dikit, Iya, makin kecil. iya.
di sini pun juga mulai kayak apa ya, banyak seleksi alam gitu. Oh iya benar. Kalau dulu kan mungkin cuma asik-asik aja, teman sekolah, teman kuliah kayak gitu kan ringan-ringan. Sedangkan semakin dewasa hidup kan tidak ringan. Iya. Jadi Berat ya. banyak seleksinya nanti. Benar. Banyak seleksi kayak gitu. Kak, role model kakak siapa nih? Jujur aja kalau role model aku tuh lebih ke personality, kayak oke. lebih satu orang gitu. Kalau influencer aku banyak banget follow. Justru kalau lihat Instagramku tuh lebih banyak followingnya kan daripada followernya. Itu karena aku pertama nggak punya second account dan aku emang suka ngefollow orang yang membuatku kayak termotivasi gitu loh. Jadi tak follow. Tapi dari sekarang dari dulu sampai sekarang satu sih kayak orangnya jualan online shop baju sebenarnya. Jadi rantau dari Medan ke Jakarta. Oh, Terus dari kosan dia jual online shop, sekarang udah banyak karyawannya juga, udah punya store juga. Jadi kayak, dan dia tuh cewek cantik yang di luar sana mungkin banyak cewek cantik, tapi ya ini yang aku suka dari dia itu karena dia pekerja keras dan merintis dari nol, dari kamar kos sampai punya toko besar gitu kan. Ya aku pengen sebagai cewek itu juga mandiri, nggak yang cuman bisa dandan gitu. Bener. Harus punya value yang lain kayak gitu. Masa cuma cantik doang gitu. Makanya kayak ya dari dulu lah ada itu. Masa aku harus sebut merek kan? Iya sih. Tapi keren. Tapi emang rata-rata kayak gitu sih. Mamaku Iya. juga sampai, mama kan suka belanja tuh Kak. Suka belanja all shop yang dari Medan kan. Dia bilang, "Ini keren loh, dulu dia pegawai di sini. Sekarang buka aja Stipan Bangkok udah rame banget." Iya. Terus udah nikah, udah punya anak. Terus Iya. sampai kirim undangan nikah di Medan, mamaku di Kalimantan. Gimana dong? Jauh banget ya. Wow, menyeberang dulu ya. Iya, nyebrang berapa pulau itu. Berarti ada yang seperti itu juga. Ada. Tapi keren sih. Banyak kan cewek-cewek hebat. Banyak. Salah satunya kita sih. Iya. Iya. Amin. Amin. Tapi emang harus diakui Iya. sih Kak. Kita emang kayak gitu. Iya, sebenarnya. pokoknya harus bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa. Terus nih Kak, ngobrol-ngobrol soal Hanania. Hanania ini kan sebuah merek ya. Bagaimanapun kalau dari aku yang juga jualan nih, kalau lihat barang kita dicontek, plek, ketlipek, itu kan kayak gimana banget. Hanania Panas sih. Iya, panas membara. Hanania pernah nggak Kak? Pernah ada kejadian nggak? Kalau dicontek mungkin bisa dibilang gimana ya, lebih ke ini sih, kayak kalau dicontek itu kan kadang ini ya kayak miripnya tuh ya mirip-mirip gitu kan. Kalau itu tuh dibilang mirip, oke lah bentuknya. Terus karena yang membuat aku menyorot itu adalah historinya. Oke. Historinya udah pernah kan karyawan itu jadi admin. Admin di sini dulu masih bantuin jualan. Penjualan apa di toko. Kan admin kadang kalau lagi nggak ada yang ngecat tuh kan slow gitu kan, nggak ada kerjaan, itu aku minta tolong kayak sambil jualin juga gitu loh. Kalau misalnya lagi nggak ada yang ngecat gitu. Kalau ada yang ngecat ya silahkan fokus itu dulu kayak gitu. Dan itu pertama kali karyawan cewek. Jadi dari dulu kalau produksi aku memang carinya cowok karena ya aku mikirin Pakai tenaga. karena pakai tenaga, terus dapurnya itu kan panas. Kayak ya kadang kasihan gitu loh sesama cewek kan, kayak tetap kayak cewek yang ini aja lah, yang di tempat yang nggak panas aja deh gitu kan, di toko, di depan komputer lah, pengennya kayak gitu. Makanya aku carinya pas jadi admin itu yang cewek. Tapi sayang sekali, mungkin pun pas itu juga aku harus melalui itu gitu loh, buat aku belajar juga gitu loh. Jadi aku nggak mau yang terlalu fokus sama yang kemarin-kemarin yang buruk itu, tapi pasti ada sesuatu yang diambil. Nah itu si admin ini pas bantuin aku jaga toko, pas aku nggak ada, mamaku nggak ada, kan kadang mamah juga ngawasin, juga bantuin. Nah pas aku nggak ada, mamah juga lagi ke belakang apa gimana, atau kami tinggal pergi kayak gitu, kok penjualan itu nggak ada di nota, tapi stok itu hilang. Satu hari itu bisa hilang 2 lah, tapi kan lumayan ya, 80.000 kali 2 itu udah 160.000. Dan aku nggak hitung itu berapa hari, karena kadang kayak nanti hilang terus besok enggak, terus tapi
pasti ada lagi gitu. Nah di situ selalu alasan kalau mungkin salah ambil atau gimana. Nah aku mungkin minusku di situ pun belum setegas itu, jadi kayak masih bisa ngeyaudain mungkin teledor apa gimana. Cuman pas aku pernah kayak pancing orang jujur nggak sih gitu loh, bener-bener sengaja. Kalau itu kan karena kemarin udah kejadian ya, ini bener-bener aku pancing pengen tahu. Ternyata aku pancing pun kena, aku lebihin duit kok jadi pas gitu loh. Orangnya nggak tahu di situ kalau aku lebihin. Ya udah, di situ pun juga aku udah mendeteksi ketidakjujuran. Dan pas itu suasana kerja tuh kok jadi nggak enak. Yang tadinya karyawanku sama aku itu pada kayak good vibe gitu loh, kayak ya udah bisa membaur gitu. Itu tuh rasanya kayak ada sesuatu di balik itu gitu loh. Jadi kayak ada drama, ada mulai drama nih. Adanya satu orang itu tadi itu kayak agak toksik gitu loh. Pas aku indikasi, aku amati, ternyata dia itu juga kan aku rangkap jadi ini kayak pembukuan. Jadi admin terus pembukuan masukin itu loh Kak, kayak omset per hari berapa. Itu kan masih pakai laptop pribadiku. Nah, di situ kan ada historinya nih, pembukuan lama, pembukuan baru. Nah, di situ tuh ada file yang lain, tapi kan bisa dilihat itu tuh dibuka berapa hari yang lalu. Nah, itu kan misalnya 4 day ago atau gitu. Nah, itu dia buka file yang lain gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa, ngapain sih kepo banget? Kayak aku pun dulu udah pernah di posisi itu, tapi aku bisa menahan diri gitu loh, kayak ini bukan ranahku, ini bukan apa ya, bukan wewenangku juga. Aku kayak ya aku wajarkan itu, kayak ya mungkin kepo kayak gitu. Nah ternyata karena dia tahu omsetku, ya mungkin pengen. Aku wajarkan dia kalau dia pengen. Tapi caranya itu yang nggak aku pengen gitu loh. Benar. Caranya kok kayak gitu. Nanya ke anak produksi, resepnya apa sih? Gimana cara bikinnya? Dan karena admin tuh harusnya di depan di toko, kenapa sampai masuk ruang produksi? Kayak apa, sering banget gitu loh, pasti adalah alasan tuh biar dia tuh ke belakang. Emang pengen tahu kayaknya, cuman pas itu aku baru dugaan saja, kayak nggak mau terlalu suuzon gitu, tapi udah ada feeling. Terus habis itu pas aku menikah, satu hari aku membuka Instagramku dan dia itu udah resign pas itu. Resignnya karena pamit mau jaga apa ya, kayak ada kerabat yang lagi sakit lah intinya kayak gitu. Ya aku sih oke-oke aja karena emang udah tahu kayak gitu, daripada aku pusing alasan ngeluarinnya kan. Ya udah aku alhamdulillah gitu kan. Tapi kok pas itu iklannya nyangkut di aku dan produknya hampir sama persis. Jadi pas itu aku shock. Jadi kayak duit diambil, resep diambil, terus sempat masuk ke rumahku juga dengan alasan mau pinjem apa kayak alat buat masak kayak gitu loh. Jadi pas itu adikku udah nyuruh, iya mbak nanti aku ambilin ya. Tapi dia nyelonong. Pas itu nggak ada mamaku dan aku. Jadi kayak emang sengaja. Kan bahan baku aku simpan semua di rumah. Dia pengen tahu. Astaga. Jadi itu aku kayak teruji banget gitu loh. Kok bisa sih kakak setan itu? Kalau aku mungkin aku udah tak maki-maki pengennya kali. kayak jambak atau gimana kan. Iya. Kayak ya Allah, aku tuh sabarin. Pengennya biar yang di atas aja yang lebih adil gitu loh. Sebagai manusia aku juga panas, aku juga kecewa dan lain sebagainya. Cuman aku kayak jangan dibalas apa kayak Jahat langsung gitu loh, kayak udahlah pasrahin aja yang lebih adil, yang lebih tahu lah kayak gitu. Aku cuman kayak gitu aja. Aku berdoa karmanya cepat dibalas sih. Itu jahat banget sih, sumpah. Aduh, aku kalau Apalagi ingat kita yang startnya dari nol, Dari susah nol. payah, bangun pagi, iya, pergi pagi. dicacat-cacat orang dulu. Terus tinggal kopas gitu kan. Iya. Aduh, janganlah. Itu kebangetan sih. Pengen tak tutup. Saran nih Kak ke depannya supaya itu nggak terjadi lagi gimana sih? Itu nggak terjadi lagi. Kalau dibilang itu kan kayak hal yang di luar apa ya, ekspektasi juga dan di luar kendali ya. Kalau aku sih ke diriku sendiri kayak lebih ke hati-hati, kayak mungkin pas itu pun juga aku belum ada kayak sanksi gitu lah Kak. Kalau dulu kan ada box hilang ya udah mungkin lupa atau gimana. Kalau sekarang kalau ada yang jualin hilang ganti dong kayak gitu. Aku lebih ke belajar juga gitu loh. Jadi kayak lebih ke tegas, terus selebihnya itu udah sifat orang. Jadi kayak misalnya kita udah menjaga segimanapun, kalau dia emang niat mau ngambil ya pasti jadi. Kayak
sebenarnya nggak terlalu bisa diatur. Iya benar. Tergantung orangnya. Benar banget. Aduh, kayak gitu. Berarti harus ada sanksi, tegas. Tegas. Udahlah mau nggak mau kita nggak usah Iya, tengok hati orang, iya. dia sakit hati atau gimana, yang penting kita sendiri yang Iya. aman dulu ya. Iya. Oh gila, nih Kak, Kakak udah bangun bisnis ini dari nol, udah coba ini itu Iya. dengan pengalaman kerja Kakak, pengalaman bisnis, Pengalaman hidup. iya pengalaman hidup juga lah. Ini saran dong Kak, ini buat mana tahu nih ada teman-teman yang mau buka bisnis juga. Iya, sering sih ditanyain, Iya, ajarin dong kayak iya, kamu gitu. Gimana ajarin gimana maksudnya? Ya biar semangat terus. Iya, aku BU terus soalnya gitu. Jawabanku sederhana tapi realistis gitu Iya, loh. benar. Ya gimana dong kalau aku nggak kerja? Ya aku semangat terus, orang aku suka duit, terus aku suka mencari pengalaman, suka belajar, ya udah kesenangan gitu. Oke, berarti harus tentuin motivasinya adalah BU dulu. Iya, BU. Semua orang tuh harus merasa BU. Kalau nggak BU ya udahlah, mungkin Iya sih. ya udah santai aja. Bener-bener. Tapi jujur Kak, aku waktu jualan tas, jualan jewelry, aku startnya dulu jualan jewelry. Oh, perhiasan. Itu juga startnya karena BU Kak. Nggak apa-apa, semua harus BU. Iya, semua harus BU baru bisa gede. Itu jawaban yang sebenarnya sederhana, cuman memang diharuskan Iya biar sih. mau gerak terus. Tapi soalnya kalau misalnya kita nonton podcast orang ya Kak ya, apa sih motivasi lo buat kayak gini terus kayak ininya bagus, sedangkan kita Iya, BU. BU. Sederhana banget kan? Ya beneran. Iya sih, tapi emang BU. Masalah juga BU kan? BU nggak. BU dia. Emang ada orang nggak BU sebenarnya? Nggak ada kan? Iya sih. Kak, aku penasaran nih sama goals kakak untuk Hanania ini ke depannya kayak gimana sih? Hanania itu sebenarnya kalau diumpamakan sebagai anak ya, sebenarnya dia itu masih balita. Jadi kayak masih kecil lah, maksudnya kayak di pikiranku masih 30% dari yang aku pingin. Jadi selama ini aku pasti akan kembangkan terus untuk menuju kayak 50%, 70%, bahkan 100% itu masih aku bangun. Dan di situ pun aku juga pengen punya produk yang lebih berkembang, lebih bervariasi, bervariatif, biar orang nggak itu aja gitu kan. Jadi kayak lebih ke semangat build research and develop dulu. Tapi keren sih Kak, aku pikir soalnya kalau misalnya kacamata orang luar melihat Hanania ini udah wow gitu ya. Bahkan di balik Hanania ini seorang wanita loh. Dibalik banget. Iya, dibalik banget tuh seorang wanita loh. Selama ini kayaknya nggak ada yang tahu deh siapa sih ini yang jual. Aku pikir juga cowok, aku pikir kayak udah berumur paling 30-an gitu. Ternyata juga kakak umurnya baru 20-an. Annya itu dirahasiakan. Iya, Anya tuh keren banget. Keren. Thank you. Ayo Kak, promosi nih Hanania nih. Hanania Coklat Jogja. Kalian bisa beli di Shopee ataupun GoFood, atau mau langsung datang ke store kami, itu ada di Maguwo. Nanti di Google Map juga ada. Jadi kalau misalnya orang ini kalau di Google Map itu kan kadang ada yang lewat selokan sana, padahal lewat ring road itu lebih cepat. Iya benar. Iya, terus lewat GoFood, tapi kalau GoFood itu kalau lagi rame banget pasti kita matiin dulu, karena kita utamakan yang langsung datang ke toko. Jadi kayak effort kan kasihan habis ini habis gitu. Jadi kayak selama ini pun juga masih pengen naikin produksi dulu gitu loh, karena selalu itu kendalanya. Kayak datangnya sangat cepat, jadi habisnya juga lebih cepat. Tapi keren sih, aku pengen ngalamin itu Kak. Amin. Amin. Langsung ludes ya. Habis itu kalau ada orang datang lagi tuh yang sedih loh, kayak Iya sih. bukannya gimana nggak jadi dapat duit ya, tapi kayak kasihan udah jauh-jauh. Tuh ya guys, Gimana lagi? datang ya ke store-nya Hanania. Ada di Coklat Jogja. Kalau capek ya wes, GoFood, Shopee ada. bisa. GoFood, Shopee ada. Grab Ada, belum ada. berarti GoFood sama Shopee ya. Jadi kalau misalnya mager di rumah, kalau misalnya beruntung bisa lewat GoFood. Iya. Sementara begitu kalau di GoFood. Untuk rasa coklatnya itu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada extra dark, ada dark, hazelnut, strawberry velvet,
terus milk choco, sama yang satunya apa ya? Dark chocolate. Dark choco ya, sama taro. Iya. Nah itu 7 ini yang best seller ada milk, dark, terus matcha sama hazelnut. Kalau hazelnut tuh rasa kacang hazelnut, tapi nggak ada kacangnya sih, cuman itu mirip kayak ya kacang hazelnut gitu. Oke. Tapi kalau aku sukanya yang dark choco. Iya itu emang paling biasa nomor 1. Iya, Kak. Karena dia nggak terlalu pahit kan, jadi nggak terlalu pahit, nggak terlalu balance manis dan pahitnya gitu. Tapi kalau orang yang nggak suka pahit pasti pilihnya milk, kalau nggak hazelnut kayak gitu. Jadi pasti aku tanyain dulu. Oh iya. Makanya Gitu. kalau anak-anak produksi rasa apa? Dicomot dulu. Iya nanti next pasti ada rasa yang lain. Iya. Aku biar orang tuh nggak itu aja gitu. Tapi aku suka sih Kak, soalnya yang rasa-rasa yang Kakak keluarin tuh sesuai dengan tema kayak kemarin Imlek, keluarin Iya. yang velvet. Itu pasti kayak apa ya, dibikin seasonal juga biar orang kayak wah ini bisa dibeli sekarang gitu. Iya, Kapan benar. lagi? Biar kayak rasa branded. Macam-macam lah Pak ya strateginya. Iya. Nanti Harus begitu. menyusul nanti yang mantap-mantap menyusul. Oke guys, that's all ya untuk episode BTS kali ini. Seru banget sama Kak Briana. Pokoknya tadi banyak deh yang kita omongin, sebenarnya di layar juga air banyak rumpi ya. Jadi ngerumpi. Kalau kalian penasaran dengan story lainnya, bisa komen di bawah ya. Komen aja, insya Allah aku balesin. Iya, dibalasin di YouTube ya. Iya, jangan lupa di like. Ayo Kak, jangan lupa di subscribe. Udah Kak Briana sendiri. Ayo, Lanjutin dong. jangan lupa di like Subscribe, dan komen. share juga boleh. Iya. See you. See you guys.